Kita punya Tuhan yang besar, katakan amin. Kita harus bangga punya Tuhan kita. Kekuatan dalam kelemahan. Next, Mazmur 63. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Kisah ini menceritakan bahwa Daud dikudeta oleh anaknya sendiri. Tidak ada tempat yang aman di bumi ini. Daud raja, punya kekuasaan, punya kekayaan, punya kehormatan. Tanpa sadar ada musuh dalam selimut, yaitu anaknya. Anaknya Absalom, dia kerjasama dengan orang Amalek, orang Edom, untuk menjegal bapaknya. Ada informasi bahwa Daud akan dibunuh. Daud melarikan diri di padang gurun Yehuda. Tidak ada tempat yang aman di muka bumi ini. Katakan amin. Daud dikejar-kejar di padang gurun Yehuda. Wah, nggak ada lagi kekuatan. Pasukannya sudah memberontak, mengkhianati. Orang yang paling sakit itu adalah orang yang dikhianati. Sudah jatuh cinta, secinta-cintanya, dia selingkuh. Berkhianat kamu. Ya. Tapi nggak ada di gereja ini. Di luar gereja banyak. Ya kan? Nggak ada yang ngaku. Orang itu bahagia kalau suami istri itu saling menyayangi, percaya gitu loh. Kebahagiaan yang hakiki itu. Bukan di luar sana. Daud berseru-seru, dia tidak ngeluh. Walaupun kerajaannya diambil, kekayaannya habis, tapi Daud punya Tuhan. Makanya saat Daud tertekan, punya beban yang berat, Daud memuji Tuhan. Dalam keadaan tertekan, Daud bermazmur, menciptakan lagu. Masalahnya saat saudara tertekan, ada lagu atau ada omelan. Saya percaya kalau anak Tuhan saat tertekan berat, yang keluar adalah lagu puji-pujian. Amin. Jangan lagu yang lain ya. Saat kita bersedih, saya ini pelayanan di desa saudaraku. Seringkali saya ditekan. Yang membuat Tuhan bersuka cita itu bukan saat kita mendapat mobil baru, rumah baru, tidak. Yang membuat Tuhan bersuka cita adalah jiwa baru. Katakan amin. Amin. Memenangkan jiwa itu harga mati. Setiap kita gereja Tuhan harus menceritakan kebaikan Tuhan untuk supaya orang mengenal Tuhan. Dan orang itu mengikut Tuhan dan melayani Tuhan seperti kita semuanya. Kita dulu bukan anak Tuhan. Saya dulu paling benci lihat orang Kristen. Kenapa? Kaya-kaya. Lihat orang, dulu saya ini ya, maaf ya. Saya jujur ini, lihat orang kaya batas itu, tarampok aja. Saya pisau saya. Paling-paling di penjara kalau ketahuan. Karena apa? Daripada di luar hidup susah, di penjara kan kasih makan. Konteksnya orang apa? Orang gelandangan begitu. Tapi puji Tuhan, tahun 95 saya kenal sama kontraktor Kristen. Saya nggak diinjili saya. Mas sudah makan belum? Ingat saudaraku, tugas kita semuanya, lihat orang seperti saya di jalanan, jangan dia hakimi. Hati-hati preman-preman. Mereka itu ingin mau jadi orang baik, nggak tahu jalannya. Ajak duduk, kasih makan, ngomong kerja di mana mas, baru cerita, kenalan. Kesempatan besar untuk dia bertobat. Ada waktu-waktu tertentu untuk kita menyampaikan kabar baik ke semua orang. Kapan waktunya? Cari kesempatan. Anak sakit, sembuh, mujizat. Itu biasa untuk kita. Kita nggak punya duit, untuk kita. Kita nggak punya mobil, untuk kita.
Semuanya kita. Untuk Tuhan mana? Tuhan hanya mau menangkan jiwa. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Jadikan semua bangsa muridku dan baptislah dia dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu yang membuat Tuhan bersukacita dan malaikatnya. Di desa itu jiwanya bukan karena tambah karena orang berkunjung, tetapi harus menangkan jiwa. Kalau nggak menangkan jiwa, nggak tambah jumlah jemaatnya. Dahulu sekarang selama-lamanya tetap orang itu saja. Ya kan? Itu saja, makanya menangkan jiwa. Risikonya besar. Tetapi di tengah-tengah risiko itu ada karya Tuhan, ada berkat Tuhan yang besar. Saya pernah diberkati mobil, tapi bukan berkatnya yang saya sampai ke saat ini. Kenapa? Saya pelayanan di pedesaan, orang PSK yang di pelabuhan itu saya menangkan ada berapa orang, ya belum ada fasilitas, perintisan baru 7 orang, saya punya istri untungnya. Untungnya ya, saya itu bukan lajang, saya jemputin mereka naik Vespa skuter. 6 orang itu kalau dijemput satu-satu, kan ibadah selesai saya yang khotbah, saya main gitar, saya mimpin pujian, saya jemputin. Kadang-kadang saya jadi pendeta, aduh sorone. Main gitar dewek, khotbah dewek, jemputin dewek, nganter balik lagi. Kadang-kadang Tuhan, jadi apa sih aku ini? Cek susah jemputin mbak-mbaknya itu yang PSK yang bertobat itu dua-dua sudah aku, dua-dua ngamplok ini. Waduh. Mah, nggak ada dulu masih sayang panggilnya. Baru nikah kan yang. Sekarang beda. Panggil sayang saya malu sendiri. Antara mulut dengan hati ini paradok. Gak pantas coba. Kadang ilmu seperti itu, tapi enggak. Yang penting hatinya sayang. Jemputin 2 orang, semuanya iya. Ke gereja 2, 3 kali jemput lumayan. Saya habis itu khotbah. Tuhan, aku gak sanggup Tuhan, ini nanti jadi omongan orang itu selama setahun. Saya doa Tuhan, aku malu Tuhan. Tapi apa daya, nggak ada apa-apa. Tapi Tuhan yang kita sembah ini bukan Tuhan yang hidup gitu loh, bukan Tuhan yang mati. Saya doa Tuhan, aku malu Tuhan. Saya nggak minta mobil, nggak. Tiba-tiba ditelepon dari lembah pujian. Ada orang Australia. Saya nggak kenal orangnya, cuma kenal ya dia pendeta yang luar biasa. Katanya doa. Dalam doanya tuh ada pendeta dari Bali wilayah barat, orangnya hitam kecil. Telepon lembah pujian, oh ada Ucop itu. Dikasih duit, saya dikasih mobil. Saya nggak minta, nggak berdoa, tetapi Tuhan kirim. Karena apa? Tuhan melihat saya sudah tidak layak di situ. Jadi jangan ngomong enak ya, enggak. Prosesnya itu sakit, menderita, hampir nggak sanggup saya. Makanya saya ini banyak tuh melihat mujizat. Kenapa? Ngalami mujizat. Karena apa? Ketidaksanggupan saya, kelemahan saya, Tuhan punya perkara. Makanya tema ini saya ambil karena apa? Saya ngalami dewek. Ngalami dewek, ya kan? Materi kan bagus, tapi saya ngalami. Firman itu hidup dalam hidup saya. Sehingga saya bisa ngomong kenceng karena apa? Saya ngalami Tuhan sendiri. Haleluya. Next. Ya, apakah saudara dan saya sudah memuliakan Tuhan? Saya percaya sudah semuanya. Next lagi. Gembala domba menjadi raja. Segala sesuatu mungkin terjadi karena Tuhan. Daud dari gembala domba menjadi raja. Tuhan sanggup merubah. Yang gelap jadi terang. Beban menjadi berkat. Itu Tuhan kita. Gembala domba menjadi raja. Mana bisa? Next. Lanjut. Iya. Fokus kepada Tuhan. Untuk mengalami mujizat, kekuatan dari Tuhan, fokus kepada Tuhan. Kenapa kehidupan Kristen tidak bahagia dan tidak bisa memuliakan Tuhan? Next. Fokus kepada diri sendiri. Enggak salah, saudara, berdandan cantik tidak salah, berdandan ganteng tidak salah. Tapi fokusnya harus kepada Tuhan. Aku cantik di hadapan suamiku. Aku cantik untuk melayani Tuhan. Bayangin,
Yang WL singer tadi kan cantik untuk memuliakan Tuhan. Amin. Punya suara bagus, ya punya perawaan bagus untuk kemuliaan Tuhan. Nggak cantik hanya untuk diri sendiri, tetapi cantik untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Next. Masih belum bisa keluar dari kerajaan dunia. Ke gereja nggak berani, tetapi subah berani. Nge-gym berani. Nggak berani ke gereja. Fotonya, di statusnya makan bareng dengan keluarganya orang 20. Di gereja masih takut. Nggak ada di sini, nggak ada ya. Nggak ada yang ngaku. yang datang ini pasti sudah, yang belum. Di tempat saya masih ada yang belum berani ke gereja, padahal di negara. Nggak seperti ini. Masih pilih yang paling pojok, masih bisa. Longgar tempatnya, tapi masih, Pak, belum berani, Pak. Standarnya masih standar duniawi. Standar surgawi, hari ini adalah hari kemenangan kita. Orang dunia menghormati kita. Kita yang dihormati harus, Tuhan terima kasih Tuhan. Hari ini aku bisa ibadah. Dikasih waktu oleh Tuhan. Next. Hidup dalam penyembahan. Menyanyi, orang dunia bisa. Memberi, orang dunia bisa. Tapi yang nggak bisa mereka lakukan adalah penyembahan. Penyembahan ini adalah miliknya kita. Katakan amin. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Saat kita menyembah bareng tadi, atmosfernya luar biasa. Makin banyak anak Tuhan menyembah Tuhan, gelombangnya sangat dahsyat sekali. Di Asbury sekarang terjadi ledakan revival yang luar biasa. Ini nanti masuk Indonesia lagi. Siapa? Mungkin gerejain dulu ya. Ke dekat bandara. Turun ke sini dulu lah, mampir. Di Asbury bisa ke sini. Ada penyembah-penyembah yang luar biasa. Kalau menyanyi aja bisa, apalagi menyanyi pakai tag. Nggak bisa ngafal. Cuma di mulut, hatinya tidak. Memberi, di luar sana memberi. Bangun tempat ibadah, bangun jalan, panti asuhan, bisa mereka lakukan. Standarnya cuma sosial. Tetapi anak-anak Tuhan standarnya adalah penyembahan. Di surga adalah pujian dan penyembahan saja. Katakan amin. Anak Tuhan minimal bisa hafal 3 lagu. Jangan sampai nanti dicek di KM masing-masing, Pak nyanyi, gak iso aku. GKM-nya tanggung jawab itu. Paling tidak hafal 3 lagu. Kenapa? Lagu itu untuk nyerang iblis. Lagu saya paling favorit adalah Ku Menang, Ku Menang. Saya bertobat kenal Tuhan, yang paling gampang adalah ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Wih, luar biasa. Lagu itu saya pakai untuk orang yang kerasukan setan. Anak Tuhan, sekolah Alkitab, sudah punya firman Tuhan di sini, merasa sombong saya. Suatu kali ada orang kesetan, orang Kedar gagal, orang Balian gagal. Lalu saya diundang, Pak mau doakan orang kesurupan? Oh mau, pikir saya demonstrasi anak Tuhan, yes aku. Kumpulkan semuanya, kumpul keluarganya, saya sombong itu, kumpulkan. Pikirnya malam jam 1 itu supaya demonstrasi, supaya orang kenal siapa Yesus dan siapa Yusuf. Saat itu saya datang dengan lagaknya, dengan saya pasti bisa. Setannya pasti takut. Lihat saya, bukan ya? Saya dengan saya masuk mah. Itu ku menang di dalam nama Yesus, segala kuasa setan yang mengikat lepas. Setannya selama 1 jam nggak lepas. Saya akhirnya 1 jam saya udah ngotot, saya semangat, saya kepedean. Akhirnya apa? Tuhan nggak mau pakai kita. Saya di tembok saya, di pilar kayu pintu saya gini. Biar orang nonton ini. Ngomong, bukan kamu tetapi aku. Tutup pintunya rapat-rapat. Roh Tuhan itu enggak pernah terlambat, saudaraku. Akhirnya, tolong ya. Jendela ditutup, pintu ditutup, hanya keluarganya saja. Saya doa, Tuhan Yesus dengan kuasa darahmu, salibmu, lepas. Bukan kita yang hebat, yang kuat, tetapi roh Tuhan yang bekerja atas diri kita. Kalau kita rendah hati, katakan amin. Haleluya. Yang terakhir,
Yang ketiga, ya, ceritakanlah kebaikan Tuhan atas dirimu. Kita dulu ya termasuk orang-orang gila, saudara. Orang gila berarti apa? Standarnya itu duniawi. Lukas 8 ayat 38 sampai 39. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi. Katanya, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Orang gila digerehasa, dilepaskan. Ada yang harus tinggal, ada harus pergi. Matius dan Simon Petrus saat dia berjumpa dengan Yesus, dia meninggalkan pekerjaannya. Tuhan ngomong apa? Ikutlah aku, kujadikan engkau penjala manusia. Matius memungut cukai, ikutlah aku. Ya kan? Jadi rasul semua, tunduk. Tapi ada Stefanus dan orang Gerasa ini. Mau ikut, kamu tidak boleh ikut. Kamu harus tinggal di sini. Untuk menjadi kesaksian banyak orang. Aku dulu gila. Tetapi karena berjumpa dengan Yesus, aku dilepaskan. Dan orang gila itu bercerita kepada orang-orang di sekelilingnya. Dan apa? Mereka mengalami semuanya. Mengalami gagal, mengalami jatuh bangun. Tetapi saat berjumpa dengan Tuhan Yesus, mengalami pemulihan. Makanya orang yang mau konseling itu mau niat jahat, ketahuan. Kamu yang selingkuh ya? Oh enggak pak, kelihatan dari jidatmu. Kamu bohongi saya, dulu saya di situ. Iya om. Jangan nyalahkan istrimu atau suamimu. Kelihatan orang ngomongnya ngalor itu ketahuan, kebaca sudah. Karena apa? Kita pernah di situ. Pernah di situ dan ngalami kebaikan Tuhan. Sudahlah jangan. Ancur kamu nanti, balik. Sudah cerai, udah jadi 3 bulan. Om, gimana om cara nyempuknya? Balikan lagi. Kamu yang cerai dewek, kamu yang harus pulih sendiri. Panggil suamimu, panggil istrimu. Depan om lagi. Anak Tuhan jangan ngomong sembarangan. Cerai. Nggak ada di sini ya. Masalah boleh ada, tapi jangan ngomong sia-sia gitu loh. Itu pilihanmu yang terbaik, itu pemberian Tuhan yang terbaik. Sebaik-baiknya dia yang terbaik gitu loh. Walaupun tidurnya ngorok, nggak apa-apa, terbaik dia. Terbaik sudah. Yang dulunya itu, kalau makan jaga image. Tik. Udah nikah, semuanya, nggak habis nak. Oh ini mak. Kelihatan ini dulu kayak putri, ini kayak buto. Enggak. Kenapa sayang? Sudah dibeli. Anak gitu adalah kan enggak enak, enggak mau. Ya kan sayang, mahal lagi. Akhirnya apa? Pak mau? Cukuplah Bapak diet. Mamanya, dietnya nanti yoga lagi. Yang penting itu enggak gampang nyalahkan orang lain lah. Yang penting dibuat senang aja, amin. Dibuat bahagia saja. Bersama Yesus, kita melakukan perkara yang dahsyat, yang hebat. Karena Tuhan kita punya perkara dengan kita semuanya. Amin.